sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakannya yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya ada smartphone dari Realme. Realme mengawali tahun baru 2002 ini dengan mengeluarkan smartphone kelas menengah terbarunya yang mengunggulkan kemampuan untuk memotret di kondisi malam atau low light. Oke, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang smartphone ini. Check it out! Oke, pertama kita unboxing dulu dan cari tahu tentang paket penjualan dari Realme 9 Pro Plus ini. Di dalam box ini terdapat apa aja? Dan box sudah terbuka. Lalu di partisi pertama terdapat satu buah softcase, buku petunjuk, kartu garansi, serta ada SIM ejector. Kemudian terdapat smartphone-nya yang masih terstiker plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Lalu di bagian bawah terdapat satu buah kepala charger yang telah mendukung fast charging. Lalu ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Oke, sekarang kita buka stiker plastik yang masih membungkus smartphone ini. Dan setelah bersusah payah saya membuka plastiknya, seperti inilah bentuk dari smartphone Realme 9 Pro Plus. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Pertama kita bahas tentang kameranya, karena salah satu keunggulan dari yang ditawarkan oleh Realme 9 Pro Plus ini adalah kameranya. Mengandalkan kamera utama dengan sensor gambar Sony IMX766 dan fitur OIS. Hasil foto kamera utama Realme 9 Pro Plus ini terbukti cemerlang di berbagai kondisi cahaya. Menggunakan setup triple kamera, memiliki kamera utama dengan 50 megapiksel bukaan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide. Lalu ada kamera 8 megapiksel yang berguna sebagai ultrawide, dan terakhir 2 megapiksel yang berguna sebagai sensor makro. Kemudian pada kamera selfie-nya yang berbentuk punch hole terdapat sensor kamera sebesar 16 megapiksel bukaan 2.4. Untuk perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 fps, sedangkan untuk kamera selfie-nya hanya mampu merekam video dengan resolusi 1080 pixel per 30 fps. Berbicara tentang kualitas dari kamera Realme 9 Pro Plus ini, untuk hasil di kondisi cahaya ideal seperti di luar ruangan di siang hari, kamera utama Realme 9 Pro Plus terbukti handal. Dengan detail yang tajam dan reproduksi warna yang matang menjadi suguhan yang memanjakan mata. Oke, berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan oleh kamera Realme 9 Pro Plus. Halo, selamat pagi. Ini adalah contoh kamera selfie di siang hari ya, pengaturan 720 pixel per 30 fps. Untuk warnanya mulus sekali ya, wajah saya terlihat tampan di kamera ini, jadi tidak ada kerut-kerutan ataupun bekas-bekas jerawat. Oke, untuk laju bingkai di 30 fps keren ya, tidak terjadi masalah. Saya coba untuk berjalan, tidak ada masalah. Fokus dan stabil. Warna yang dihasilkan juga keren ya, ketajamannya juga bagus ya, tidak terjadi backlight walaupun di siang hari ini kondisinya terik matahari begitu menyorot ya. Tuh lihat, masih terlihat jelas. Oke, kita di pengaturan yang lebih tinggi ya, 1080 pixel per 30. Ini di pengaturan 1080 per 30 fps ya. Warnanya juga cenderung wow ya, ketajamannya juga bagus, kejelasannya juga bagus ya. Di laju 30 fps ini tidak terjadi masalah apapun seperti lag ataupun patah-patah saat saya mengambil berjalan seperti ini ya. Keren lah untuk kamera selfie nya. Good. Di kamera utama di pengaturan 720 per 30 fps ya.
Ini seperti ini contohnya, kita lihat ya hasilnya. Untuk fokusnya ya. Oke, untuk fokusnya ini agak sedikit ya lambat. Oh, seperti ini. Coba kita lihat dari ini ke sini ya. Bagus, bekerja dengan baik. Warna yang dihasilkan juga menyerupai dengan warna asli, ketajamannya juga bagus ya. Dengan laju bingkai 30 fps tidak terjadi masalah atau lag atau patah-patah saat saya mengambil gambar seperti ini ya. Oke, kita coba mengelilingi daun seperti ini. Good, hasilnya bagus. Ini adalah di pengaturan 1080 pixel per 30 fps ya. Oke, warnanya juga keren. Wah, ada botol terselip di dalam tanaman. Oke, coba kita lihat makronya. Dia bisa sampai 10 kali zooming ya, tapi masih rada pecah ya. Oke, kita kembali ke pengaturan 1 kali zooming. Nih, titik lebarnya bermain dengan baik. Warna yang dihasilkan juga bagus ya. Ini adalah di pengaturan 4K per 30 fps ya. Wow, kita lihat, kita besarin ya. Wow, jelas ya, masih jelas ya untuk sudut lebar atau besarnya seperti ini. Kita kembalikan lagi. Oke, untuk warnanya juga menyerupai dengan warna asli, kejelasannya juga, ketajamannya juga. Untuk backlight, coba saya ke atas juga tidak terjadi masalah, tidak ada backlight. Good, 1080 per 30 fps karena untuk 4K tidak ada sampai 60 fps. Saya coba yang laju bingkai paling tinggi 60 fps tapi di pengaturan 1080 pixel ya. Gambarnya juga sama yang seperti kualitas 1080 per 30 fps. Namun untuk laju bingkainya lumayan cepat ya. Oke, keren, good. Tidak ada masalah untuk laju bingkainya. Balik lagi sama kita. Kali ini kita mau nge-review smartphone dari Realme 9 Pro Plus. Nah, sekarang kita berada di kamera utamanya ya, di pengaturan 720 30 fps guys. Nah, sekarang kita sedang mendepani cahaya nih Kak. Sekarang kita coba sambil jalan yuk. Apakah cahayanya berubah dengan otomatis atau tidak? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar ya guys. Nah, kali ini kita berada di pengaturan 720 60 fps. Nah, gimana untuk di pengaturan ini? Apakah ada noise-nya atau tidak? Atau patah-patah di videonya? Apa pengecahayaannya kurang? Karena kita masih berada di suasana malam hari ya Kak ya. Di Golden Cafe. Kalian bisa langsung komen ya untuk kamera utamanya. Oke guys, nah kali ini kita berada di pengaturan 1080 30 fps. Nah, masih kamera utama ya guys ya. Gimana untuk di pengaturan ini? Apakah ada perubahan drastis dari pengaturan 720 ke 1080? Gimana? Apa masih ada noise-nya? Kalian bisa langsung komen. Oke guys, nah sekarang kita berada di pengaturan 1080 60 fps. Wow. Gimana nih untuk di pengaturan ini? Apakah masih ada noise-nya atau berubah jadi lebih baik? Dan warnanya apakah sesuai juga? Pencahayaannya gimana di suasana malam hari? Kalian bisa langsung komen guys. Nah, kali ini kita berada di pengaturan 4K di 30 fps. Wow, gimana nih untuk di pengaturan 4K perbandingan dari pengaturan 720, 1080 dan yang sekarang yang paling tinggi yaitu 4K. Nah, untuk di pengaturan setiap pengaturan itu juga ada yang namanya fitur-fitur seperti kecantikan dan filter ya guys ya. Jadi kalian bisa tuh atur-atur seberapa cantiknya untuk para tetap cantik ya. Iya benar, untuk para wanita pastinya demen ya.
Coba kita sambil jalan yuk. Apakah ada perubahan? Ini lagi ada cahayanya ya guys ya. Nah, tuh kita jalan untuk di cahayanya yang berkurang gitu kak, maksudnya. Nah, apakah patah-patah di videonya? Kalian bisa langsung komen guys di bawah sini. Oke guys, nah kali ini kita di kamera selfie-nya ya, di pengaturan 720. Gimana nih kak untuk di pengaturan ini? Kita cek ada noise-nya, coba lihat lebih dekat. Gak ada ya, berkurang ya untuk di kamera selfie-nya. Suasana juga malam hari terang. Ya, di cahayanya juga terang ya kak ya. Coba kita sambil jalan yuk. Boleh, kita sambil jalan. Kalau ada patah-patahnya, Kita mengarah ke arah yang cahayanya kurang. agak gelap ya. Apakah bekerja dengan otomatis pencahayaannya? Ya. Gimana? Masih tetap terang. Oke. Masih tetap kelihatan ya. Tuh, bagus. Noise-nya ya. Oke. Ini di pengaturan 720 kak. Karena pengaturan kamera selfie tidak ada pengaturan 30 fps atau 60 ya. Adanya cuma 720 dan 1080. Oke. Ya. Next kita lihat 1080 seperti apa. Cek. Nah, kali ini kita berada di pengaturan 1080. Wah, kita berada di yang cahayanya kurang ya. Benar. Di Golden Egg Cafe. Sekarang kita coba sambil jalan tuh ini ya. Boleh. Yang cahayanya Pencahayaannya, refresh-nya, atau Iya. pada patah-patahnya. Yuk, maju. Tuh ya berubah ya. Ya. Ini padahal suasana malam hari ya kayak. Cakep banget ya. Dan untuk di pengaturan Warna selfie, saya aja nih yang berubah nih. cewek-cewek aja yang berubah. Untuk di kamera selfie ini ada fitur apa kak? Ada ini kecantikan sama filter ya. Buat cewek-cewek tuh. Atur aja nanti. Pasti kan Nggak perlu demen make up ya. lagi ya. Bener banget. Oke, jangan lupa apa? Like, subscribe, comment, and share Share. di Alas Channel. Hai, dan kita sekarang berada di fitur dua tampilan ya, video dua tampilan antara depan dan belakang dalam satu frame. Untuk saya ini berada di kamera selfie ya, untuk si Gendis dan Bella ada di kamera utama. Sama-sama jelas terang ya, coba kita tes sambil jalan ya, apakah ada patah-patah. Tidak ada masalah ya. Dan perubahan warna pun otomatisnya bekerja dengan bagus menurut saya. Oke. Kemudian kita beralih ke bagian body dimensi serta desain. Untuk varian yang saya pegang ini berwarna Aurora Green dengan dimensi panjang kali lebar kali tinggi 160.2 dikali 73.3 dikali 8 mm dan memiliki berat 182 gram. Memiliki finishing kilap yang penuh taburan berkilau ala glitter. Dengan finishing mengkilap ini, sidik jari akan mudah menempel jika kamu tidak menggunakan case. Tonjolan modul kameranya membuatnya agak riskan saat ditaruh di meja, tapi setidaknya ada cincin yang mengelilingi lensa kameranya agar lensa tidak mudah lecet atau tergores saat ditaruh di meja. Kemudian bagian sisi-sisi bodinya terlihat datar dan menyerupai dengan iPhone masa kini, tapi bagian belakangnya agak mencembung halus. Secara keseluruhan bodinya aman digenggam, termasuk saat dioperasikan dengan satu tangan. Di bagian layarnya, smartphone ini memiliki bentangan layar sebesar 6,4 inch
dan menggunakan panel yang berjenis Super AMOLED. Dengan layar Super AMOLED menghasilkan gambar yang terang dan tajam, sangat nyaman digunakan untuk bermain game atau menonton film. Kemudian reproduksi warna juga bisa diatur agar sesuai dengan selera kita, apakah lebih condong untuk kekuningan atau cool kebiruan. Kemudian layar ini juga terdapat fitur Eye Comfort, agar mata tidak mudah lelah saat harus menatap layar dalam jangka waktu yang cukup lama. Layar ini memiliki resolusi 1080 x 2400 pixel, kemudian memiliki screen to body ratio mencapai 84,2%. Pada perlindungan layarnya telah disematkan Corning Gorilla Glass 5 dan heart rate monitor fitur. Walaupun Corning Gorilla Glass 5 memang cukup keras, akan tetapi alangkah baiknya untuk mengganti lapisan anti gores yang sudah terpasang dengan hidrogel atau tempered glass untuk perlindungan yang lebih baik. Menggunakan smartphone ini untuk menonton konten video tentu saja nyaman karena telah menggunakan panel Super AMOLED, apalagi didukung dengan refresh rate 90Hz. Untuk warna, kecerahan, serta ketajaman gambar yang dihasilkan dari layar ini sangat-sangat memanjakan mata. Tidak bosan menatap layar ini di rentan waktu yang cukup lama. Oke, menurut saya untuk layar atau kualitas layar dari Realme 9 Plus ini termasuk kategori flagship mid-range karena layarnya memiliki kualitas yang sangat bagus. Kemudian kita bahas tentang spesifikasi yang dibawa oleh Realme 9 Pro Plus. Menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 dengan proses produksi 6 nanometer. Operasional sistemnya menggunakan Android 12 yang dibalut dengan Realme UI 3.0. Kemudian pada CPU-nya menggunakan octa-core dengan kecepatan 2x2,5 GHz Cortex A78 dan 6x2.0 GHz Cortex A55. Dan untuk pengolahan grafiknya menggunakan GPU Mali G68 MC4. Berbicara soal game, ada fitur Game Toolkit yang dapat mengatur beragam setting termasuk notifikasi agar pengguna tidak terganggu saat memainkan game. Ponsel ini juga terasa lancar dan ngegas saat beralih antar aplikasi serta menjalankan aplikasi, menyunting video dan foto. Kemudian ada beberapa fitur yang sangat menarik pada Realme UI 3.0. Di antaranya yaitu Dynamic RAM yang sudah pasti menjadi salah satu yang diandalkan karena bisa membuat sebuah memori virtual pada penyimpanan internal sampai 5 GB. Selain itu, pada Realme 9 Pro Plus ini kita bisa mengetahui detak jantung dengan memindai melalui in-display fingerprint. Jadi kita tidak perlu lagi sebuah smartwatch atau smartband untuk memindainya. Kemudian saya uji performa menggunakan metode sintetis, yaitu menggunakan aplikasi benchmark Antutu versi 9, didapati skor yang cukup tinggi, yaitu 500 ribuan. Oke, saya lanjutkan uji performanya dengan memainkan game. Namun terlebih dahulu saya ukur suhu awal yang diperoleh dari perangkat ini, yaitu sekitar 33-34 derajat Celcius. Mengawalinya dengan memainkan game Mobile Legends Bang Bang, yaitu dengan settingan grafik ultra. Oke, di atas kertas hasil Antutunya adalah 500 ribuan. Tentu saja aktualnya smartphone ini dapat menjalankan game Mobile Legends Bang Bang dengan baik dan lancar. Memainkan game Mobile Legends Bang Bang di rentan waktu 30 menit dari awal sampai akhir saya belum menemukan ada kendala seperti lag atau frame yang terasa drop. Bahkan untuk temperatur suhunya, pada bodi belakangnya belum menimbulkan hawa panas. Aman pokoknya lah menggunakan smartphone ini untuk memainkan game Mobile Legends Bang Bang atau sejenisnya seperti Pokemon United. Tidak ada kendala apapun. Lanjut saya beralih memainkan game PUBG Mobile di smartphone Realme 9 Pro Plus. Pada settingan grafik HDR serta untuk frame rate-nya mencapai ultra.
Alhasil memainkan game ini di rentan waktu 60 menit juga dapat menjalankan dengan baik dan lancar. Dari awal memainkan game ini hingga akhir di rentan waktu 60 menit, saya belum menemukan ada kendala seperti adanya lag atau frame yang terasa drop. Namun sayangnya untuk suhu bodinya atau suhu perangkat dari menit ke menit mulai menimbulkan ada hawa panas dari belakang bodi. Kemudian setelah saya memainkan game ini, saya ukur ulang untuk suhu perangkatnya dan didapati suhu sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius. Beralih ke bagian audionya, kita uji performa speakernya. Didukung dengan fitur Dolby Atmos, menghasilkan suara nyaring keras namun tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audio yang dihasilkan dari smartphone Realme 9 Pro Plus. Kemudian pada fitur tambahan lainnya, NFC juga telah disematkan pada smartphone ini. Oke, menurut saya untuk fitur NFC ini bukan hanya dimiliki oleh HP sekelas flagship, namun sekelas middle range juga harus memiliki fitur NFC seperti ini. Ini bagus. Kemudian pada sektor keamanannya, sensor fingerprint terletak di bawah layar, memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari. Begitu juga dengan sensor face unlock-nya, bekerja dengan baik, memiliki kecepatan dalam memindai wajah. Pada baterainya, smartphone ini disematkan baterai berkapasitas 4500 mAh. Untuk pengisian baterai dari 0 sampai 50% hanya membutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Ini berkat adanya SuperDAT 60 Watt yang dapat mengisi dengan cepat. Lalu bagaimana dengan ketahanan baterainya? Selama pengujian saya menggunakan hingga 15 jam sebelum baterainya harus saya isi lagi. Dan untuk harganya, smartphone ini dibanderol dengan harga 3 jutaan atau mencapai 4 jutaan. Dan sobat semua, sekian dulu review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.